Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan serta yang terhormat Ibu Putri Masro sebagai dosen pengampu mata kuliah fenomena perpindahan. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan ataupun menganalisis soal yang diberikan, yaitu berupa soal pemicu. Jadi mungkin saya akan langsung mulai menganalisis terlebih dahulu soalnya dan serta yang diketahui dari soal tersebut. Jadi berdasarkan soal yang diberikan ya, informasi pertama yang dapat kita identifikasi adalah bahwa fluida yang digunakan adalah oli dengan laju alir sebesar 10.000 kg per jam. Nah, dan memiliki kapasitas panas sebesar 2,51 kJ per kilogram. Lalu bisa dilihat juga oli tersebut dipanaskan dari 50 derajat hingga 105 derajat sehingga kenaikan temperaturnya sudah dapat ditentukan dari data ini. Lalu selanjutnya itu soal menjelaskan bahwa oli mengalir di dalam tabung heat exchanger dengan diameter dalam sebesar 0,935 inci. Jenis konstruksi tabung yang digunakan adalah drawn tubing yang menunjukkan bahwa permukaan bagian dalam tabung cenderung halus. Panjang tabung yang digunakan juga telah ditentukan, yaitu 100 meter. Kemudian sumber panas untuk proses pemanasan oli berasal dari steam pada tekanan saturasi 125 kPa. Oke, dengan informasi ini temperatur steam dapat ditentukan melalui steam table untuk memperkirakan temperatur dinding pipa selama proses perpindahan panas. Nah, jadi secara garis besar jika data tersebut dirangkum, maka dapat terlihat bahwa soal ini mengarah pada perhitungan konveksi paksa di dalam pipa yang selanjutnya digunakan untuk menentukan koefisien perpindahan panas, baik yang aktual maupun empiris, serta menghitung jumlah panas yang dipindahkan dalam heat exchanger yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini sudah ada data-data yang ada di pada soal. Ini ada laju air massa, CP-nya, T masuknya, suhu keluarnya, ID-nya, terus panjang dari HE-nya, lalu ada juga tekanan dari steam jenuh. Nah, di sini tekanannya kan 125 kPa. Untuk itu, untuk mencari suhunya itu kita harus interpolasi dulu. Ada di tabel steam, dapat suhunya itu 105,93 Celcius. Nah, dilanjutkan untuk menghitung Q atau panas yang dipindahkan. Q itu nanti kita pakai rumusnya MCPDT. Tadi M-nya itu yang ini, yang kilogram per S 2,77 dikali CP-nya tadi yang 2510 lalu dikali DT yang Kelvin, bagian Kelvin ini TO dikurang TIN, hasilnya adalah 383,47 kW. Nah, selanjutnya kita akan menghitung T-bulk. Nah, rumusnya itu suhu masuk ditambah suhu keluar dibagi 2. Hasilnya itu adalah 77,5 derajat Celcius. Nah, untuk mencari properties dari si olinya ini atau dari si olinya ini, kita itu menggunakan kita ngambil dari referensinya itu dari jurnal ini. Sebenarnya ada 2 jurnal. Referensinya itu dari sini, yang di sini. Sebenarnya ada jurnal sama yang ini. Cuman setelah dibandingkan, yang ini ada campuran, yang ini murni mineral oil. Jadi saya pakai yang ini. Tapi nilainya sama saja. Jadi saya pakai yang ini untuk nyari propertiesnya. Sini karena tadi datanya banyak, jadi harus diinterpolasi terlebih dahulu dan didapatkan datanya, dan juga ada beberapa yang dikonversi. Didapat densitasnya itu 833,6, konduktivitas termalnya 0,126 sekian, CP-nya itu 2510 tadi yang ada di soal. V-nya itu kinematic viskosnya didapat 0,0000365. Untuk viskositasnya karena tidak ada di data di jurnal tersebut, jadi saya ngitung sendiri.
yaitu si densitas dibagi dengan kinematik viskos. Nah, didapat viskositasnya sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, setelah data properties of oli ini didapatkan, maka dapat dicari nilai Prandtl number-nya atau PR. Rumusnya itu kan CP U per K menghasilkan 60,49311238. Selanjutnya itu ada luas penampang alirannya atau A dengan rumus P dikali D kuadrat dibagi 4. Menghasilkan angkanya itu 0,00442 meter kuadrat. Selanjutnya itu ada kecepatan oli atau V dengan rumus M dibagi rho A menghasilkan 7,526038871 meter per sekon. Lalu maka didapatkan hasil nilai Reynolds atau RE-nya itu dengan rumus rho VD dibagi mu menghasilkan 48.968. Nah, karena nilai RE ini tuh lebih besar dari 44.000, maka aliran ini itu termasuk turbulen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, setelah diketahui bilangan Reynolds-nya, kita cari dulu surface raw-nya atau nilai E. Karena di soal diketahui materialnya dipakai itu adalah drought tubing, sehingga nilai E-nya itu adalah 0,00152 mm yang diubah ke meter menjadi 0,000152. Lalu setelah diketahui nilai E-nya, kita cari nilai E per D, di mana si nilai E ini dibagi dengan diameter dari si olinya. Setelah diketahui nilai E per D-nya, kita bisa mencari nilai F atau nilai gesekannya dengan cara di grafiknya Perry yang handbook yang edisi 8. Ini tinggal kita tarik aja garis dari bilangan Reynolds sama nilai ED-nya, dari tarik ke kiri dan ditemukan nilai F-nya itu adalah 0,0035. Untuk selanjutnya itu mencari bilangan ST. Nilai ST dengan rumus von Karman analogi yang cocok untuk turbulent flow, untuk aliran turbulen. Untuk di si ST-nya ini kita tinggal masukkan aja nilai-nilai yang diketahui dan didapatlah ST-nya itu 0,00012268 sekian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu masuk ke perhitungan H empiris dan H aktual. Sebelum masuk ke perhitungan H empiris dan H aktual, kita itu harus menghitung dulu si NU-nya dengan rumus 0,023 dikali Reynolds yang telah didapat dari perhitungan sebelumnya, yaitu 48968,73 dipangkatin 0,8 dikali nilai PR-nya sesuai dengan perhitungan yang telah didapat dari perhitungan sebelumnya sebesar 60,49311 sekian dipangkatin 0,4 itu hasilnya 670,4175 sekian. Itu nilai NU-nya. Nah, untuk di sini itu ada, kita cari L per D ya, dengan rumus L per D, kita mau ngitung dulu H aktual deh. Nah, di sini kan H aktual itu rumusnya Q dibagi A kali T out dalam Kelvin dikurangi T in dalam Kelvin ya. Tapi di sini A-nya itu belum ada, jadi kita harus menghitung A-nya dulu. Nah, rumus A itu 3,14 dikali ID dikali L didapat
7,4571 sekian. Dan untuk L per D-nya ini didapat nilai 4210,7036, itu nilainya itu lebih dari 10. Nilai H empiris dan nilai H aktual itu berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kenapa sih H empiris sama H aktualnya itu lebih besar sekitar 3 kali lipat? Karena yang pertama H empiris dihitung dari korelasi teori ideal Dittus-Boelter untuk aliran turbulen sempurna. Nah, yang kedua, H aktual dipengaruhi oleh kondisi nyata atau fouling, ketidakrataan aliran, dan juga kerugian panas lainnya. Yang ketiga, kondisi operasi di lapangan tidak selalu memenuhi asumsi ideal korelasi empiris. Jadi, kita dapat simpulin kalau bilangan tak berdimensi seperti RF, PR, dan NU sangat penting karena menjadi langkah utama dalam menghitung nilai koefisien perpindahan panas dan juga menentukan performa heat exchanger secara teoretis. Menambahkan penjelasan di bagian bilangan tak berdimensi, jadi Prandtl number sendiri itu menunjukkan momentum diffusivity per thermal diffusivity, makanya rumusnya seperti ini. Nah, Prandtl number sendiri itu jadi Prandtl number sendiri menunjukkan seberapa cepat fluida itu mengantarkan panas. Jadi kayak gitu. Jika Prandtl number-nya itu tinggi, maka fluidanya itu cenderung mempertahankan panas. Jadi kayak gitu. Untuk Stanton number sendiri kita menggunakan Four-Kallman analogi karena bisa dilihat Reynolds-nya itu lebih dari 4000 yang dimana adalah turbulen. Nah, von Karman sendiri nilai cocok untuk turbulent flow. Jadi Stanton sendiri itu menunjukkan seberapa cepat fluida itu menerima panas gitu. Selanjutnya itu ada Nusselt number yang NU ini. Di sini itu Nusselt number menunjukkan seberapa besar peningkatan perpindahan panas akibat adanya konveksi. Nah, kenapa kita pakai Dittus-Boelter? Karena bisa dilihat nilai Prandtl-nya sendiri di angka 60,4 yang dimana itu di tengah-tengah antara 0,6 dan 160. Dan juga nilai Reynolds-nya itu di lebih dari 10.000, bisa dilihat di sini. 48.000 yang kita dapat. Dan juga hasil dari L per D itu lebih dari 10 yang kita dapat di sini. Maka kita memakai Nusselt number yang Dittus-Boelter. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menjelaskan tentang soal yang telah diberikan. Baik, mungkin sekiranya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan sudah menjelaskan, serta Ibu Putri yang telah memberikan materi. Sekiranya kalau ada yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. Kelompok kami cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.